Pengertian konsumen cerdas. Berbicara tentang konsumen cerdas yaitu konsumen yang berani memperjuangkan hak dan kewajibannya apabila membeli suatu barang dan jasa tidak sesuai dengan yang diperjanjikan sebelumnya. Jadi mengapa perlu menjadi konsumen yang benar-benar harus cermat? Karena maraknya peredaran barang dan jasa di pasar membuat konsumen terkecoh untuk membeli barang yang dilihat ataupun yang diinginkannya bukan yang benar-benar dibutuhkannya. Untuk menghindari diri dari akses negatif penggunaan barang tersebut, hendaknya konsumen cermat dalam memilih barang ataupun jasa yang benar-benar bagus untuk dikonsumsi ataupun yang benar-benar dibutuhkan. Yang pertama, teliti sebelum membeli. Teliti sebelum membeli. Dalam bertransaksi, baik penjual maupun pembeli perlu mengenali produknya dengan lebih baik. Bagaimanapun, hal ini penting untuk kedua pihak untuk mengenali kelebihan dan kelemahan produknya dengan baik. Paling tidak, konsumen sebaiknya tahu cara membedakan antara produk legal dan ilegal, dan penjual juga harus bertanggung jawab dengan produk yang dijualnya. Selain itu, sebagai konsumen cerdas juga perlu memperhatikan tanggal kadaluarsa dan juga memastikan produk sesuai standar, yaitu memiliki tanda standar nasional Indonesia atau SNI pada produk tertentu. Kedua, memastikan produk menggunakan label. Memastikan produk menggunakan label. Label adalah identitas suatu produk. Karena dengan label itulah kita dapat membedakan antara produk yang satu dengan yang lainnya. Itulah kenapa label adalah bagian yang sangat penting dari suatu produk agar konsumen dapat memperoleh produk yang diharapkan. Beberapa industri besar yang membutuhkan label antara lain makanan dan minuman kemasan, permen, kosmetik, mainan, elektronik, dan sebagainya. Yang ketiga, membeli produk dalam negeri. Mudah membeli produk dalam negeri. Misalnya nih, kita mau belanja. Sebelum kita membeli suatu produk, mungkin kita sering berpikir dulu, kita mau beli yang mana nih, produk lokal atau produk luar negeri. Pernah nggak kita bertanya, mengapa sih kita harus membeli produk dalam negeri? Atau mengapa pemerintah sering menganjurkan kita membeli atau memakai produk lokal? Karena dengan membeli produk lokal, kita berkontribusi mendukung eksistensi para produsen dan pengrajin dalam negeri, terutama UMKM, dan otomatis ikut menggerakkan perekonomian negara. Dan seberapa penting sih membeli produk dalam negeri? Peran produk dalam negeri bagi keberlangsungan ekonomi sebuah negara ternyata cukup besar. Ada beberapa keuntungan yang bisa kita peroleh maupun negara Indonesia ketika kita gencar menggunakan produk dalam negeri. Di antaranya adalah meningkatkan pendapatan negara serta memperluas lapangan kerja. Nah, sebagai warga negara yang baik, mari kita gunakan produk-produk lokal untuk kemajuan negara kita. Yang keempat, membeli produk sesuai kebutuhan. Keempat, memilih produk sesuai dengan kebutuhan. Pernahkah Anda menyesal setelah membeli produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan? Mungkin saja pernah, karena banyak penyebabnya seseorang memilih produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Ketika konsumen memilih produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan, akan fatal akibatnya dengan pengeluaran yang membengkak. Ada saatnya rezeki tidak cukup, tetapi karena gaya yang terlalu tinggi. Jadi, sebaiknya belilah produk dengan sesuai dengan kebutuhan. Nah, sekarang kita bahas tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur pada pasal 4 nomor 8 tahun 1999 yang menjelaskan bahwa konsumen atau pembeli properti memiliki hak antara lain keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk maupun jasa, serta memilihnya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi sesuai perjanjian. Undang-undang ini merupakan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap konsumen Indonesia untuk melakukan pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan kepada konsumen secara merata. Tahu nggak sih apa saja 5 asas yang dianut Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini? Nah, 5 asas tersebut terdapat pada pasal 2, yaitu 1. Manfaat, 2. Keadilan, 3. Keseimbangan, 4. Keamanan dan kenyamanan konsumen, dan yang terakhir adalah kepastian hukum.